Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berjumpa kembali kita bersama di acara Kultum DPS kali ini. Rumah sakit syariah yang berdasarkan pada maqasid syariah dan berpedoman kepada fatwa DSN MUI nomor 107 bulan 10 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Sesungguhnya memberikan kewajiban kepada rumah sakit syariah untuk mengutamakan aspek kehalalan dalam beberapa hal yang dilakukan oleh rumah sakit kepada pasien yang sedang berobat atau melakukan perawatan. Nah, dalam kesempatan Kultum DPS kali ini kita akan banyak membahas tentang rumah sakit syariah mengutamakan kehalalan. Mari kita simak bersama uraian dan penjelasan yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Siti Marifah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah, izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan terkait dengan rumah sakit syariah mengutamakan kehalalan. Di dalam pelaksanaannya, rumah sakit syariah berdasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 107 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan juga berdasarkan kepada surat keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang standar instrumen sertifikasi rumah sakit syariah. Berkenaan dengan halal, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik di atas muka bumi ini. Dari penjelasan dan juga dalam pelaksanaannya tentang halal ini, di dalam standar rumah sakit syariah harus memperhatikan yaitu makanan atau minuman yang halal, kemudian juga produk kemasan, juga pengolahan, kemudian distribusi dan penyimpanan harus berdasarkan prinsip syariah dan telah memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Berkenaan dengan halal selalu disandingkan dengan kata thayyib. Halal adalah segala makanan, minuman yang tidak dilarang dalam syariat Islam. Sementara thayyib itu adalah makanan dan minuman ini memberikan dampak terhadap kesehatan di mana terpenuhinya unsur-unsur gizi dan juga higienis. Jadi halal dan thayyib adalah dua hal yang harus diperhatikan di dalam kita mengkonsumsi makanan. Kemudian juga bicara halal adalah kita harus melihat mulai dari zatnya, kemudian prosesnya, dan juga bagaimana cara mendapatkan makanan ataupun rezeki yang masuk ke dalam tubuh kita. Hal ini menjadi sangat penting karena kehalalan ini punya dampak. Yang pertama, jika ada makanan yang haram masuk ke tubuh kita, itu akan menjadi penghalang doa kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi Nabi dan menyampaikan, Ya Rasulullah, tolong doakan saya agar doa yang saya panjatkan kepada Allah senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau
kamu ingin doa-doa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah makanan yang halal. Yang kedua, makanan halal ini juga mendorong amalan solehah, jadi berbuat solehan. Dan yang ketiga, makanan halal ini atau rezeki yang halal ini juga dapat mencegah dari segala penyakit yang datang kepada kita. Yang keempat adalah bahwa makanan halal ini bisa menghindari kita dari api neraka. Nah, kadang mungkin kita di dalam berdoa ini tidak dikabulkan atau belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka ada baiknya kita bermuhasabah, introspeksi diri, apakah makanan yang kita makan ataukah ada hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita yang mengandung unsur keharaman sehingga menghalangi terijabahnya doa kita. Semoga doa yang kita panjatkan senantiasa Allah kabulkan dan senantiasa kita dapat memelihara diri kita dari makanan-makanan atau hal-hal yang diharamkan. Yang berikut yang ingin sampaikan muslimin muslimat rahimakumullah, yaitu tentang bahwa Allah menurunkan penyakit tetapi juga memberikan atau menyediakan obatnya. Ada hal yang harus diperhatikan sesuai standar rumah sakit syariah. Yang pertama adalah rumah sakit wajib menggunakan makanan, obat-obatan, kosmetik ataupun ketersediaan yang halal yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, bila mana belum tersertifikasi halal, maka bisa menggunakan bahan yang mengandung unsur halal. Yang ketiga, bila mana dalam kondisi terpaksa atau darurat digunakannya bahan yang mengandung keharaman, maka wajib dilakukan prosedur informed consent. Hal ini harus diperhatikan mengingat obat ini juga penting karena itu adalah bagian dari standar halal yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang kemudian juga menjadi catatan adalah di dalam pelaksanaan standar rumah sakit syariah ini adalah bahwa segala sesuatu harus berpedoman di dalam pelaksanaannya ini memberikan konseling, kemudian juga memberikan bimbingan, memberikan sesuatu ini sebagai satu standar kewajiban untuk senantiasa mengaitkan dengan persoalan keyakinan atau berdasarkan kepada prinsip-prinsip agama Islam. Sehingga sebagai contoh, apabila seseorang sakit kemudian diberikan obat, maka itu adalah semata-mata wasilah yang Allah berikan melalui para tenaga medis, para dokter, para perawat, dan juga pelayanan yang baik yang memberikan efek kesembuhan kepada pasien. Jadi inilah yang harus senantiasa kita tanamkan, bahwa penyakit itu Allah yang menyembuhkan. Jadi semua yang dilakukan oleh kita yang menyelenggarakan rumah sakit syariah ini jadi wasilah. Jadi dikatakan di dalam Al-Quran, aku sakit maka dialah atau Allah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Jadi jelas di dalam ayat Al-Quran dikatakan demikian. Dan terakhir saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Rumah Sakit Syariah Asih yang telah mendapatkan sertifikasi Rumah Sakit Syariah.
Semoga berkah dan selalu istiqomah di dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah di dalam penyelenggaraan rumah sakit syariah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sama-sama simak uraian dan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Siti Marifah, yang mana beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah atau DPS Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, tentang rumah sakit syariah mengutamakan kehalalan. Tentunya hal ini akan membuat kita semakin tenang dan nyaman ketika melakukan pengobatan dan perawatan di rumah sakit syariah, karena aspek tentang obat-obatan dan kosmetik, makanan dan minuman, serta bahan gunaan lain yang digunakan oleh rumah sakit syariah haruslah sudah terjamin kehalalannya. Semoga penjelasan tutum kali ini membuat kita semakin nyaman dan aman untuk bersama-sama berobat di rumah sakit syariah. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.